Ya, sekarang kita ngobrol lagi dengan dua orang komika Indonesia. Yang pertama saya mau tanya dulu sama Fatih nih. Fatih, kamu sebagai komika cilik nih, pernah nggak sih ada pengalaman lucu di panggung yang pada saat kamu lagi manggung ada respon yang mungkin belum pernah kamu tahu gitu? Wah, di panggung gini rasanya. Ada nggak gitu yang suka unik kejadian di panggung? Waktu itu apa namanya? Aku waktu itu pas sebelum aku stand up pas teater kan aku kan masih di teater. Aku sebelum bisa acting kan aku bapak suka pentas di panggung. Aku suka dipanggil itu pertama kali aku dipanggil naik ke atas panggung. Aku diem. Aku aneh. Tapi lama kelamaan aku jadi biasa. Oh, awalnya kamu naik panggung, kamu cuma diam aja di panggung? Dilemparin duit? Terus kamu ngapain jadi di panggung? Matung itunya pas curtain call. Berarti kamu ngomong sama semut ya? Kecil banget suaranya. Gimana ceritanya? Gemes banget dari tadi cuma. Jadi begini. Iya. Kalau misalkan Bapak udah selesai pentas kan Bapak suka dikasih bunga. Terus aku disuruh naik. Aku dikasih bunganya terus aku diam kayak gini. Oh gitu, diem aja. Tapi sejak kapan kamu ngerasa ketagihan manggung? Sejak banyak yang ngerespon kamu ya? Sejak waktu itu kan pas pertama kali. Pas kedua kalinya lagi kan kayak gitu lagi. Terus akhirnya aku jadi ketagihan, ternyata enak juga. Nah kamu kalau pas lagi manggung suka dibayar kan? Ya, Dibayar nggak? yang penting ikhlas kalau membayar. Yang penting ikhlas. Kalau kamu dibayar, emang kamu honornya mau buat apa? Beli apaan biasanya? Aku mau nabung. Sekarang udah pernah ada yang dibeli nggak barang? Beli apa? Beli baju lah. Beli baju. Beli Lego juga. PS4. Mana ada. PS4 ada. Iya, PS4 ada depannya Senayan City. Udah ada 4 gedung soalnya ya. Oke, sekarang PS3. dua kan. Oh, PS. Jadi ngomongin PS. Dua orang tamu kita Saya adalah baru komika. Lego doang sih yang ininya. Oh silakan ngobrol. Ya sepertinya udah pengen punya anak juga sih. Banget ya ini. Ini dua orang komika kita adalah komika pria. Nah sekarang kita ingin tahu sebenarnya ada nggak sih komika wanita tuh? Komika perempuan di luar negeri sudah ada beberapa nama yang sudah cukup sukses. Yang pertama ada Ellen DeGeneres. Nah, kita lihat. Ellen DeGeneres ini lahir di New Orleans 26 Januari 1958. Ini adalah seorang stand up comedian perempuan, pembawa acara televisi dan juga aktris. Ia juga pernah memenangkan banyak sekali Emmy Award sebagai komedian terbaik. Iya. Ini adalah salah satu Komedian stand up komik ya. Komika. Komika. Berarti. Walaupun Ellen sendiri wanita yang sangat pria ya. Kenapa? Juga ngomong gitu. Ngomong gimana? Itu dia bukannya gak suka laki. Kok bisa tahu? Mana ya? ibunya? Ya, berikutnya. Berikutnya yaitu Maya Rudolph. Maya Rudolph Calvira lahir di Florida pada tanggal 27 Juli 1972. Dia merupakan seorang aktris dan komedian. Karir komedinya diawali ketika menjadi anggota dari komedi improvisasi The Groundlings. Rudolph juga semakin terkenal pada saat dia menjadi cast member di acara televisi NBC Saturday Night Live. Ini juga salah satu yang cukup ternama dan sukses ya. Berikutnya ada Joan Alexandra Molinsky atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Joan Rivers. Ini lahir di Brooklyn 8 Juni 1933. Selain sebagai komedian, dia juga dikenal sebagai seorang aktris, penulis, sutradara film, dan Joan Rivers juga dikenal dengan gaya komedinya yang agak-agak sedikit cabulita ya. Dan suka mengolok-olok, jadi lebih ke komedinya yang frontal ya. Berikutnya yaitu di Indonesia, Miun. Oh, Miun. Nah, Miun Asmara, namanya Asmara Letizua Wireksono, tapi disingkat menjadi Miun. Nah, Miun ini adalah wanita yang sudah berkeluarga dan pernah mencicipi panggung stand up comedy pada tahun 2011. Wanita yang berlatar belakang pendidikan desain interior ini pernah mengeluarkan sebuah buku yang berisi kumpulan artikel karya dirinya. Ini salah satu stand up comedy wanita di Indonesia ya, tapi stand up comedy wanita Indonesia masih jarang ya? Masih agak jarang. Jarang. Siapa Tapi selain Miun? ada yang tahu nggak Indonesia siapa? Seperti Saadia Mahruf.
Kemudian ada lagi komika Julie Quinn. Terus kalau misalkan di Alison Bule Bandung, dia adalah bule yang tinggal di Bandung. Makanya perspektifnya mahal banget. Ada ini nih sebentar. Chandra Chansai, dia adalah anak yang dia stand up membela, iya dia pendek dan dia stand up membela hak asasi alay. Iya, dia adalah kayak alay itu juga manusia gitu, lucu banget. Tapi kebanyakan kayak di daerah kayak di Malang, di Semarang, terus di Semarang ada Hana Medina, di Sebenarnya Kalimantan juga banyak ada. ya. Sebenarnya ada tapi Banyak emang ya. benar Tapi belum jarang. muncul ke Agak jarang. permukaan ya. Kalau seumuran kamu ada nggak, Tih? Cewek. Cewek? Tapi cuma 1 orang. Satu Siapa? orang, Clio ya. Nggak tahu. Nah, pokoknya cewek umurnya Hidup gitu ya? Berbeda banget sama dia. Oh. Jadi kurus, sawo matang, terus rambutnya dikuncir. rambut dikuncir. Namanya Clio. kalau Emang nggak dia gemuk? Enggak, Fatin nggak gemuk. Dia cuma Tambun. nggak lebar aja. salah. Oh, mekar. Nah, berikut ini kita juga akan mengundang seorang wanita, walaupun dia bukan seorang komedian, tapi banyak sekali acara-acaranya itu bernuansa komedi. Entah sinetronnya, atau juga mungkin acara televisinya, ada nuansa komedi di dalamnya. Langsung saja kita undanginlah dia, Ayu Hastari. Pacar. Kamu harus cuci tangan cepet. Cepet. Hai Tante. Kenapa lo harus dia lagi? Nanti orang salah Halo, terus. apa kabar? Ini anak gua nih, kenapa di sini nih? Kamu anak kecil, bobo, cuci kaki. Kamu mau nggak punya ibu seperti ini? Nah, Gini, kenapa begitu? Yang pasti dia pengen punya bapak. Hai, apa kabar? Baik. Iya, Ayu Hastari diundang ke sini karena Lagi. mungkin ada perspektif Keluarga bahagia. apakah Ayu cocok untuk berdiri di situ atau tidak. Ini dia, Perspektif untuk berdiri di situ. ada kemiripan Ayu dengan seseorang. Aduh udah basi ya ini. Hah? Ini Iya. foto udah lama banget sih yang pasti. Ini di tahun-tahun aku baru lulus SMA. Yang ini udah masa sekarang. Oh gitu. Ini udah masa sekarang Ya ampun, fotonya. berarti aku sama kamu SMA, aku tetap awet muda. Oh my God. Ini adalah foto Ayu Hastari ketika SMA dan ini foto orang itu ketika semasa hidup. Kita doain aja yuk. Berarti, tapi kalau ngomongin soal kemiripan, jadi kayak memang berapa kali suka salah ya orang-orang ya. Suka salah, Tapi tapi nggak sempat tahu dengerin deh. ceritanya dia sih lucu banget sih. Nggak pernah nih, coba nih direndengin lagi nih kita ya. coba ya. Direndengin Direndengin Dei gitu ya. Kita mirip nggak? Kalau aslinya Nah, udah bilang ini ya. anak kecil kita tanyain anak kecil. Coba kalau misalnya lihat Nggak aslinya nggak ya? Nggak tahu. Enggak. Nggak. Enggak. Enggak mirip. Lehernya juga bukan lehernya ya mirip. Leher? leher ya iya. Ini ngomongin muka apa leher sebenarnya? Sebenarnya kita ya bolehlah biar Hesti seneng mirip tapi Biar Hesti seneng ya. lahirnya kecepetan itu aja ya. Oh cuma beda dikit. Oh, beda Tapi dikit. pernah waktu itu, aku lagi, kalau dia kan masih single nih ya, aku lagi hamil besar gitu kan. Tuh. Ketemu orang-orang di situ kan, ya ampun Kak Ayu, ya ampun Kak Ayu lagi hamil? Iya. Dalam hati gue, oh hancur karir lu. Tapi Jadi dia pasti juga orang yang nonton itu bakal bilang, itu dah Hayu kan lagi hamil. Tapi kan dia single. Tapi nah, kan dia belum hamil nikah. sama siapa gitu kan. Tapi lucu aku di tukang bubur nih. Pernah juga di tukang bubur lagi pesen bubur. Bang bubur ya, iya Neng pakai apa aja? Biasa sama minum. Tapi Neng nggak bawa satu buat suaminya. Hah? Suami? Masa belum kawin bang? Gitu kan. Loh gimana sih non Hesti kan? Katanya gitu. Iya, dia pernah ada yang ngomong kan? Pernah ada yang Hesti ngomong. pernah emang ada yang ngomong. Hesti, Ayu ya? Bukan Ayu, bukan. Iya deh Ayu, kok nggak mirip? Karena Ge. aku, Mas Ari, Ari daging. Beda namanya. Saya tadi disebut Ari Tulang. Aduh. juga mirip lagi. Oh, silakan PO Ari Tulang. Acara gede nih, Ari Tulang. Gak apa-apa, tapi ya gak apa-apa lah. Tapi rezeki gak akan ketukar walaupun muka kita mirip. Betul Teteh. Betul. Tapi buktikan bahwa Ari Tulang lebih terkenal daripada gua ya. Oke, Ge, pernah disebut mirip sama orang nggak? Mirip Ada nih fotonya.
Ya, ini Itu, foto G sebenarnya tadi- yang dimiripkan dengan seseorang. Dimiripkan. Kira tuh dia mirip sama siapa? Ini Eminem. rapper. Eminem bukan, ini M Yusuf. Ya. Tapi ini belum pernah ada yang ngomong gini. Sebenarnya lebih mirip mana? Coba menurut Ayu, lebih mirip dia dengan Eminem atau dengan ini? Oh ya inilah pasti. Iya. Coba ini mirip banget ini. Kurang gemuk aja, jadi kurus jadi mirip Didinnya aja. Tapi sebenarnya kalian nih, dari Ayu dulu deh. Ayu, suka nonton komedi kan? Suka. Idolanya kalau komedian siapa? Komedian sih suka sama ini, Sule suka. Kalau dari Indonesia Sule suka, Parto suka. Gitu. Ya pokoknya ya lawak-lawak yang mesti aku tonton gitu loh. Tapi karena ada bisikan-bisikan dari alam mana gitu ya, gue ngefans kok sama G. Oh iya. Tadi minta foto di backstage Stand up juga. komedi gitu Iya, deh. iya. Itu Tapi kamu saya sendiri juga kan suka banget Ge Pamungkas, aku juga suka banget. Bisa nerawang masa depan, udah gitu bisa ngobatin orang. Kayaknya itu beda Pamungkas. Beda Pamungkas. Gendeng. Tapi saya suka sama kakaknya G Pamungkas. G elektronik. Oke, ini kan Ayu sering banget produksi yang ada hubungannya dengan komedi-komedi gitu. Kalau kamu kenapa sih nggak mau disebut sebagai seorang komedian? apa ya? Karena menurut aku tuh seorang komedian itu dia tuh nggak perlu berakting sampai jadi gimana pun orang tuh pasti ngeliat dia tuh udah lucu gitu loh. Tapi mungkin karena karakter aku sendiri emang orangnya tuh agak nyablak gitu, ngomongnya tuh nggak bisa jadi perempuan yang manis, yang Normal cantik. Nah gitu itu loh perbedaannya aku sama Ayu gitu. Aku tuh lebih feminin, lebih pendiam, nggak pernah nyablak. Orang juga lebih banyak nyamain aku sama Megan Fox gitu kan. Oh Jadi my god. Ya, penonton juga bisa menilai sendiri ya. Mana yang benar, mana yang hanya buayan. Iya. Nah sekarang kita akan lihat ini sebuah artikel dari Ayu. Ayu Purwadinata ya. Bukan. Tadi. Ini kita lihat. Ayu Ayu ini Hastari ogah tenar karena sensasi gosip. kamu Iya, iya pernah dong. digosipin atau diomongin orang apa ya? Tapi dia profesinya presenter gosip. Bener. Iya. Itu dia sih. Nggak tahu ya, maksudnya ya pengennya sih kalau misalnya sampai terkenal pun ya karena karya lah gitu loh. Maksudnya gosip-gosip yang pernah ada sama aku ya itu ya berdasarkan fakta. Oh bukan gosip, itu fakta ya. Oh. Jadi kalau aku juga kalau nyoba bikin sensasi emang nggak ada yang mau tahu aja. Jadi Gak ada yang nonton. Nah sekarang kita tanya sama G sama Pati nih. Pernah nggak diomongin orang yang nggak enak? Pernah. Atau mungkin haters gitu mungkin? Pernah nggak? Ada nggak? Pernah. Apa tuh yang bikin tapi berasa nih emosi gitu? Sebenarnya kalau misalnya untungnya gue kalau setiap diomongin itu gue bukan emosi ya, tapi gue senang karena Dipikirin gitu ya? gue tuh adalah orang yang suka banget mencaci maki orang lain. Asik. Jujur aja, maksudnya gue suka ngehina orang, gue suka ngeledek orang, tapi setelah gue menjadi stand up komedian itu hidup seperti ditaruh dalam kaca pembesar dan apapun yang gue lakukan itu orang bakal menilai seperti itu. Terus kalau misalkan ada yang nyerang gue juga pernah diserang gitu terus gue bilang, ah lu siapa sih? Bahkan gue tanya Google aja, Google nggak tahu lu itu siapa kayak gitu. Jadi Oke, kita akan mengetahui siapakah, bagaimana caranya untuk menjadi seorang stand up comedian. Tapi jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show. Jadi sebenarnya setiap hari tuh komika selalu bawa bolpen gitu ya? mereka belum mengenal teknologi yang lain. Oh.